yang benar-benar relate bahwasanya ketika diri mulai lalai. Dan pasti teman-teman juga pernah merasakan waktu di mana teman-teman itu mungkin futur, teman-teman itu capek, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Setiap anak Adam itu pasti ada kurangnya. Namanya manusia. Kenapa seperti itu? Bahkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau itu seorang manusia yang sudah nyaman diberikan hidup di surga tapi harus berbuat kesalahan, dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka manusia keturunannya tidak akan pernah luput dari salah. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi, ketika manusia itu salah, manusia itu dosa, mulailah dirinya diarahkan kemana? Diri itu tuh diarahkan kemana sebenarnya? Apakah kemudian dia merasa bahwasanya oh tidak, aku sudah terlalu lalai, aku sudah terlalu jauh, maka kemudian dia beranggapan bahwasanya Islam akan menutup diriku, Islam akan membatasi diriku dari taubat. Padahal kalau teman-teman tahu agama Allah Islam ini benar-benar yang namanya pintu pengampunan itu banyak banget dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan Nabiullah Adam, salah satu bentuk hikmah dikeluarkan dari surga adalah ketika dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, Allah kasih kisi-kisi, Allah kasih stamp. Kalau misal kamu Adam dikeluarkan dari surga, untuk apa? Tujuannya untuk bertaubat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan tahu kepada manusia bahwasanya ketika dirimu berbuat salah, dan kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu bukan sepele loh. Allah katakan wala taqraba hadhihi sajarah, dan jangan kamu deketin nih satu pohon. Allah cuma minta satu pohon, sedangkan Allah juga menyiapkan nikmat-nikmat yang lainnya di surga. Tapi bentuk pelanggaran Nabi Adam ini besar, dia melanggar Allah, perintahnya Allah. Gara-gara siapa? Bukan kemudian gara-gara nyalakan Siti Hawa, kemudian sampai sekarang kalau ada permasalahan laki-laki selalu salah sebab perempuan. Nabi Adam salah sebab Siti Hawa. Jadi ketika ada seorang laki-laki salah gara-gara siapa? Betul teman-teman semuanya, gara-gara cewek. Waliyadzubillah. Tapi Allah memberikan kisi-kisi, wahai Adam, dosa yang paling besar kamu lakukan tadi membantah aku. Ada caranya, yaitu apa? Bertaubat kepada Allah. Maka kita akan bahas sebenarnya diri ini lalai. Bagaimana sih Islam itu menanggapi bahwasanya ketika seseorang itu mulai lalai akan perintah Allah kemudian dia menghindar, ataupun lalai memang dia sudah merasa udah nggak butuh Allah. Maka kita akan bahas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tadi kita juga sudah sampaikan, manusia itu adalah makhluk yang serba salah. Kadangkala kita berpikir kita ini pengen perfect ya, apalagi tentang perkara-perkara dunia. Kita pengen melakukan segala sesuatu itu dengan perfect, tapi tidak bisa kemudian kita mungkin harapan kita perfect, akan timbulnya perfect ya. Akan ada duri, akan ada beberapa kesalahan yang akan kita dapati, akan ada beberapa miss yang akan datang kepada kita. Bukan kemudian itu merupakan kecerobohan, tidak. Memang kodratnya manusia itu berbuat salah. Tapi lagi, sebaik yang berbuat salah adalah yang taubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah dengar nggak istilah bahwasanya sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu merupakan pencegah. Sholat itu merupakan penentu buruk atau tidaknya orang tuh dilihat dari sholat. Kemudian kalau ada orang mengatakan, misalnya kita lagi lalai, kita ingatkan ke dia, ayo dekat lagi sama Allah dengan memperbaiki sholat. Kebanyakan orang akan berkata apa? Udah nanti aja, aku mah sholatnya kalau udah baik. Aku sholatnya kalau hati aku udah bagus. Sekarang bagaimana kamu bisa bagus sedangkan kamu tidak memperbagus? Karena sholat itu bukan hanya yang bagus,
sholat itu adalah sarana memperbagus. Maka bagaimana bisa dikatakan kamu akan bagus sedangkan kamu tidak memperbagus dengan alat yang untuk memperbagus? Kadang-kala manusia berpikir, enggak, aku terlalu jauh sama Allahku kalau sholat kayak aku seorang hamba. Enggak. Sholat itu bagaikan mandi, teman-teman. Kebutuhan wajib. Makanya kalau ada orang yang misal nanya ke saya, Bang, kalau misalnya kita biar rutin sholat itu gimana sih? Jadiin sholat itu sebagaimana prioritas makan. Jadiin sholat itu sebagaimana prioritas mandi. Bahkan kalau lebih ekstrimnya, jadiin sholat itu sebagaimana prioritas kamu megang HP. Sebagaimana kamu harus megang HP, sebagaimana kamu harus makan, sebagaimana kamu harus mandi, maka sebagaimana itu pun juga kamu harus sholat. Karena kata Nabi SAW, idza sholahat jasadu kullu. Kalau hatinya itu akan baik. Wa idza fasada jasadu kullu. Tapi kalau sudah hatinya buruk, sholatnya juga buruk, maka seluruh amalannya akan buruk. Maka kalau teman-teman dikatakan sholatnya nanti kalau udah nunggu baik, impossible. Kenapa sih bisa katakan impossible? Karena alat untuk memperbagus dirimu aja kamu tinggalkan. Maka lantas bagaimana bisa dikatakan kamu akan bisa menjadi seseorang yang tidak lalai, seseorang yang akan bersih. Jadi sholat itu teman-teman, ini amalan yang pertama. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Satu amalan yang akan pertama dihisab seorang hamba itu adalah sholatnya. Maka ketika dirimu lalai, tanyakan kepada dirimu, sholatku gimana? Ingat teman-teman, sholat itu ini teman-teman garis bawahi banget. Sholat adalah sarana memperbagus diri. Semakin rutin kamu sholat, semakin kamu niatkan kamu sholat, semakin kamu memahami bacaan sholat, semakin kamu memahami esensi daripada sholat, pintu-pintu lalai, pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu negatif akan terhindar dari dirimu. Dan itu akan sangat berefek kepada iman. Kalau sholat udah bagus, memperbagus sholat, maka otomatis akan memperbagus iman. Sekarang gini teman-teman, saya mau tanya, ini mungkin teman-teman juga random juga ya. Kalau kalian ke Bali kemana nih? Ke Bali kepadaku enggak, ke Bali, ini pulau, bukan ke Bali. Kalau kalian misalnya ke Bali, nih kalian ke Bali ya, di kiri ada apa nama diskotik di Bali? Diskotik di Bali namanya apa? Diskotik Bali, New Star Club atau Keretapi. Misal kalian ke New Star Club yang ada di Bali, kalian lewat nih di kiri jalan ada New Star Club tersebut. Kira-kira kalian ada nggak seberapa besar niat kalian untuk masuk, ataupun seberapa kecil kemungkinan kalian masuk? Coba, saya pengen tahu. Ada nggak rasa kepo yang kemudian menginginkan hatimu untuk masuk? Atau ada nggak di antara kalian juga yang nggak, aku nggak mau masuk, aku mau lurus saja? Kira-kira, saya mau tanya dari ini yang on cam yang cuma ada di sini ya. Saya mau tanya dari cowok dulu nih, dari Bang Ipan Nurdiansyah. Cowoknya kelihatan dia doang. Kira-kira Bang Ipan gimana Bang? Kalau lihat New Star Club itu bakal belok atau gimana? Bang Ipan, kalau bisa on mic boleh. Atau nggak bisa on mic ya? Albar, kira-kira bisa nggak dibuka dulu mic-nya Bang Ipan? Halo. Oke. Gimana Bang Ipan? Masuk. Oh, masuk. Kamu masuk. Mau kelabing ya? Kamu berarti mungkin, kamu masuk ya? Kamu merasa, lah masuk, it's okay gitu. Dalam artian, ada potensi buat masuk gitu ya? Ya. Iya, gak apa-apa, karena ini kita survei. Oke, kita coba lagi ke akhwat. Kita coba kayu siapa nih, langsung kayak jangan aku dulu, nggak bisa, tolong gitu. Kita coba Berlian Fernanda.
Kenapa aku? Oke, kira-kira Berlian akan belok atau tidak? Masuk aja mas, lurus aja. Lurus saja ya, belok kiri lurus wae gitu ya, kayak lagu ya. Jadi nggak ada niatan dikit buat belok ya? Enggak. Oke, barakallah. Oke, thank you. Oke, boleh dibatin lagi bagaimana sama Berlian. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah momentum. Bukan kemudian kita cari siapa yang paling suci ya. Enggak. Karena kalau suci itu adalah stand up komedi Indonesia, ya kan? Karena jagoannya sama nih, gitu. Enggak. Kita tidak mencari siapa yang paling suci di sini. Tapi yang berbicara ketika kamu melewati tempat tersebut adalah iman. Iman itu yang membentengi kemudian manusia bermaksiat atau tidak. Kalau kamu mungkin masuk, kamu lagi down. Tapi kalau kamu lurus wae, berarti iman kamu lagi bagus dan pertahankan. Karena gimana teman-teman? Ketika manusia terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan, bisa diidentifikasikan bahwasannya imannya sedang lemah. Iman sedang lemah kalau kita pakai pohon faktor ya, matematika nih. Matematika ya. Misalnya iman ini dikatakan pohon faktor ya. Iman ini akan berpengaruh kepada, misalnya lagi turun, berpengaruh kepada keinginan buruk. Keinginan buruk didominasi oleh sayatin ataupun syaitan. Nah, ketika syaitan berhasil mendominasi tersebut, dilakukannya perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat datangnya dari syaitan. Maka selama ini, diri kalian semuanya, teman-teman semuanya, Masya Allah, ya, teman-teman semuanya, yang pada saat ini gampang melakukan maksiat, ataupun maksiat itu bukan yang terlalu kejam banget ya, bukan yang terlalu fatal-fatal banget. Yang gampang melakukan perbuatan maksiat, kayak misal mudah aja gitu loh buat gak sholat, mudah aja buat ninggalin sholat, itu contoh maksiat. Berarti ada sesuatu indikasi di dalam iman kamu yang perlu kamu harus cari tahu. Ada apa dengan iman saya? Dan bagaimana cara memperbagus iman tersebut? Kembali kepada konsep awal yang kita jelaskan, perbaiki melalui sholat. Karena sholat itu adalah ibadah pembaru dan bengkelnya iman. Bengkelnya iman itu ada di sholat. Sholat apa? Bebas. Terutama yang fardu, terutama yang rawatib. Maka pada saat ini teman-teman, yang membuat diri manusia itu lalai, apalagi kalau dia udah galau ya. Orang kalau udah galau, lalai dari Allah, jauh dari Allah, galau, sakit hati, pikirannya kemana-mana, apalagi putus cinta, bahaya teman-teman. Kalian nggak percaya saking bahayanya. Kalian nggak percaya saking bahayanya gimana? Kalian tahu lagu orang yang habis putus ya? Lagu untuk mantan, tahu nggak? Viral nih di TikTok. Oh ya, nggak apa-apa, kalian nggak tahu. Kalian kan sukanya nontonnya Riset Bay terus ya, kayak Tufli. Oke, terima kasih. Di TikTok itu ada lagu yang sering berseliweran di beranda saya. Beranda itu kayak emak-emak yang salam santun, selamat pagi. Di TikTok tau gak sih komen-komen yang salam santun, love, 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 cium, 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 bunga, 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 bunga. Ya, salam santun. Like, komen bu, FLKS. Aduh, suka deh. Di TikTok itu ada lagu judulnya Aso Maso. Aso Maso, Aso Maso, I might kill. Langsung bunuh-bunuhan. Itu tingkatan iman yang paling rendah itu. Dibunuh. Itu anak orang, Pak. Itu anak orang dibunuh. Ya. I might kill my ex. Meskipun not the best idea. It's just good for next. I might kill my ex. Dari orang tuamu. Ya. Meskipun itu meskipun itu mungkin gak jadi, tapi itu pikiran yang timbul sebab iman yang lemah. Coba kalau imannya dia kuat terus putus, langsung apa yang dilakukan? Kita lagu apa?
ya masalah itu enggak itu juga. Betul, playlistnya bakal opik semua. Tapi orang yang misalnya lagi sakit hati ya, orang yang misalnya hatinya lagi bagus, kemudian dia putus cinta, dia lagi sakit hati dan lain sebagainya, dia akan larinya kemana? Dia akan hamparkan sejenak. Dia akan tahu di mana tempat yang paling nyaman untuk mengadu. Malam-malam habis wudhu, skincarean, nangis sampai ketiduran pakai mukena di bawah sajadah. Masya Allah. Itu tuh kayak tolong dong bang, jangan nodain aku gitu. Itu adalah benar-benar momen yang paling enak tuh, yang paling syahdu kata dia. Maka teman-teman, poin yang benar-benar harus kita garis bawahi di sini adalah bagaimana hubunganku, contoh namanya Cutari, Cut Mauliza, bukan Cutari, sabar. Deg-degan tuh memang kadang kayak apa sih, ini namaku bukan ya. Jadi tanyakan kepada dirimu, kamu bikin satu tulisan, apakah Cut dengan sholat ini sudah bagus? Apakah hubunganku dengan dia ini udah dekat? Karena hubunganku dengan sholat itu langsung tembusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa ya. Saya buka dulu. Di dalam Al-Baqarah 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku itu tanya, wahai Muhammad, kepadaku, fa inni qarib, aku tuh dekat sama dia. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari Allah itu dekat dengan kita. Kenapa? Yang menciptakan kita Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ini kuncinya. Aku akan menjawab segala macam bentuk keluh kesahnya, galaunya, capeknya, risaunya, curhatnya, idza da'ani, kalau dia datang, kalau dia pergi ke aku. Maka kalau teman-teman masalahnya nggak pernah selesai, masalahnya terus bertambah-tambah, mungkin kamu belum datang kepada Allah. Karena kalau kamu sudah datang kepada Allah, masalah bertambah, ingat, beda babnya lagi. Kamu udah dekat sama Allah, datang sama Allah, tapi masih ada masalah, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ibtalahullahu bil husni, ini konten saya terbaru. Allah uji dengan kesedihan, dengan kegalauan, dengan masalah, liyukaffiruha, untuk menghapuskan dosa. Kamu dekat sama Allah, tapi masih banyak masalahnya, berarti itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kamu. Itu win-win solutionnya. Tapi kalau kamu gak dekat dengan Allah, banyak masalah, nah ini yang parah. Itu memang benar-benar masalah. Dan gak akan pernah selesai. Mungkin curhat sama teman akan selesai, oke. Mungkin kamu akan curhat sama bestie kamu. Bestie, aku sedih. Gitu, misalnya, atau dengan cara kalian sendiri. Iya, akan selesai. Mungkin kamu akan lega, tapi kamu akan teringat lagi. Dan ingat teman-teman, wa wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti adanya. Dan kalimat Allah, Al-Quran itu benar-benar asli. Kalian gak usah mikir Al-Quran itu cuma sekedar selingan. Enggak. Kamu datang sama Allah beres. Kalau masih ada masalahnya, berarti itu Allah lagi ampuni dosa kamu karena kamu bisa ngelakuin maksiat kan? Kamu ngelakuin kesalahan, kamu ngelakuin maksiat, kamu datang sama Allah, tapi masih ada ujian, kesedihan lagi, itu untuk menghapuskan dosa kamu yang sebelumnya. Tapi kalau kamu nggak datang sama Allah, masih banyak masalah, ya ini repot, ya. Video call aja gimana? Nah, kita lanjutkan. Saya barusan gara-gara bilang kayak gitu, kan saya barusan buka Instagram ini. Langsung saya tuh di komen sama orangnya, di komen kayak gini. Kan saya kan bilang, saya lupa, saya jawab komen siapa gitu, lupa, saya bilang, gimana kalau video call? Oh, kamu ya? Oh iya, itu ada orangnya di sini tuh. Gimana kalau langsung video call aja? Itu benar-benar murni. Ya kalian tahu, followers lama atau teman-teman yang udah ngikutin saya pasti tahu, saya jokes. Saya benar-benar bercanda. Tapi mereka anggapnya, saya tahu, meskipun bercanda kamu mengajak dia untuk berdoa loh. Gigit loh. Kamu iki aku. Saya jadi bingung ya. Dikira saya mau, ya udahlah. Oke. Kita lupakan. Nah, teman-teman, sekarang kita cari sebab. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah ukhrawi ya, kita berbicara masalah
masalah tutorial membuat donat, enggak. Kita udah berbicara masalah bagaimana mengatasi secara apa tadi? Ayo. Ini narik benang layangan nih. Secara pengetahuan. Sekarang kita sudutkan tentang sebabnya. Apa sih yang menyebabkan kita menjadi kelelahan? Ini ada 5. Udah banyak ya. Ada 10 saya. Oke. Ada 10 tapi kita bakal bahas pelan-pelan. Apa yang menyebabkan? Sekarang mungkin teman-teman bertanya, aku nggak tahu tiba-tiba kok bisa sedih. Ada sebabnya. Kita itu berada dalam masa ghaflah. Ghaflah itu adalah kelalaian. Ghaflah. Yang pertama, apa yang bikin kita tuh bisa lalai? Kita ingin terus beristirahat ataupun kita ingin nyantai. Dalam artian ingin terus rehat ataupun beristirahat. Jadi seakan-akan kita rasa capek. Kalau sholat terus capek, ngaji terus capek, zikir terus capek. Jadi pengennya kita tuh nyantai. Nah, sebab dari nyantai yang kebablasan adalah lalai akhirnya, nggak kecapek. Yang niatnya tadi mau sholat malam, tapi nyetel alarmnya entar aja deh kalau mau tidur. Pas mau tidur, entar aja deh abis nonton kontennya Rishad, waduh. Atau entar aja deh abis nonton Netflix misalnya. Atau entar aja deh abis sleep call gitu kan, kayak waduh gitu. Akhirnya entar deh untuk kebaikan itu bikin kamu lalai. Entar deh untuk kebaikan, untuk beramal itu yang bikin nggak jadi. Jadi kalau kamu ada niatan bagus, kerjakan. Jadi sekarang ini lagi mikir lagi, aku mau setel alarm. Sekarang. Harus sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kamu akan entar deh. Lupa akhirnya dan lalai. Padahal kamu tahu bahwasanya bentuk kamu menyetel alarm itu udah pahala. Teman-teman, Islam tuh enaknya gitu teman-teman. Niat bagus tuh dapat pahala sudah. Aku mau setel alarm buat sholat, pahala. Gak jadi sholat karena kebablasan, sudah dapat pahala sholat karena kamu mau sholat. Niat dalam Islam tuh dinilai. Bener-bener aspek pahala itu dalam artian kita katakan kalau pahala itu gaji manusia yang beriman ya. Setiap langkahmu kamu tuh yang niatnya baik dinilai gaji. Sekarang kayak kamu ke kantor, kamu guru honorer misalnya, ini mohon maaf banget nih bukan kemudian ngomong honorer dan PNS ya. Cuman gini, ada beberapa guru yang kalau dia ngajar itu dibayar. Kalau dia nggak ngajar juga nggak dibayar. Katakanlah guru yang ngajar tapi yang ngajar dibayar, hitungannya per dia ngajar. Dia berangkat ke tempat kerjaannya, tapi moro-moro dia sakit misalnya, terus dia pulang. Kalau dalam hitung-hitungan manusia, dihitung nggak? Enggak. Padahal dia udah mau jalan. Itu hitung-hitungan manusia duniawi. Tapi dalam akhirat, mau kamu PNS, mau kamu nggak ikut PNS, mau kamu honorer, mau kamu horor deket ya, mau kamu aku gitu, nggak, maksudnya mau kamu apapun bentuknya ya, dalam Islam itu dinilai pahala. Mau sholat duha, baru ambil mukena, mau naruh di tempat sholat, nggak jadi karena tiba-tiba haid, pahala, dihitung pahala. Sekarang gini, kalian bekerja, yang di rumah sakit misalnya, ada yang di rumah sakit nggak? Atau pokoknya di rumah sakit, di kesehatan, ada yang kerja, maksudnya pelayanan masyarakat selain di rumah sakit ada juga? Oke, ada juga, Masya Allah banyak juga. Nah, kalian nih, pelayan masyarakat, contoh gini, rumah sakit. Kalian sebagai apoteker ataupun seorang dokter, menyembuhkan pasien tersebut dengan kalian menanamkan mindset. Intinya mindset kan gitu ya. Enggak, ini kopi 80.000 jadi. Kita menanamkan pemikiran zon, prasangka bagus. Nih, kalau kamu hanya sebatas dokter menyembuhkan pasien, kemudian dia pulang dan kamu pulang, kamu hanya sekedar berbuat baik biasa saja. Bernilai pahala iya. Tapi hanya sebatas niat kamu bukan itu. Kamu bekerja duniawi. Biar kamu dapat insentif mungkin dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu menyembuhkan itu pasien dengan berpikir, ya Allah kalau saya sembuhkan nih orang bisa ke masjid. Ya Allah kalau saya sembuhkan nih orang bisa ngaji. Sebab kamu sembuhkan dan dia beramal soleh, pahalanya sampai ke kamu. Islam tuh kayak gitu loh teman-teman. Masya Allah nih kayak gitu. Apalagi
misalnya bengkel lah, katakan orang bengkel. Ya Allah, kalau motor ini jadi dipakai sama dia majelis taklim, dipakai sama dia ke masjid, saya dapat pahala karena mempermudah. Dan itu dihitung pahala, teman-teman. Ini yang nggak banyak orang pikirkan, dan saya pengen tularkan mindset yang benar-benar mindset kepada kalian. Semua aspek kalau kalian niatkan untuk karena Allah dan bermanfaat untuk orang lain, selama dia melakukan, pahalanya sampai kepada kamu. Buktinya aja, kamu ngasih orang makan berbuka untuk orang berpuasa, pahalanya sampai kepada kamu. Apalagi itu juga mungkin eventnya sebulan sekali ya, eventnya sebulan sekali Ramadan. Tapi selama masa pekerjaan kamu yang benar-benar tidak ada kecurangan ya, dalam artian contoh misalnya ada orang, kalian guru nih, biar dia cepat lulus meskipun di kelasnya nggak bisa, kalian lulusin aja, nggak gitu, beda dong ya. Ini itu namanya lain. Jadi semua kegiatan yang berkenaan kan itu karena Allah. Kayak tadi, ya Allah saya sembuhin orang apoteker, ya Allah saya kasih obat dia, saya kasih rekomendasi, Pak pakai obat ini Pak, ditambah sama ini bisa cepat sembuh. Mungkin kamu jualan, iya, kamu untuk melaraskan barang kamu, tapi karena kamu niatkan itu biar dia sembuh terus bisa beribadah, pahala. Bang, kalau dia ternyata non muslim terus ke gereja gimana? Tidak dengar ya, enggak, maksudnya cuak. enggak ya sudah, perbuatan baik kepada muamalah itu kepada siapa saja, Allah tidak pernah. Maka itu yang pertama adalah entar aja pengennya istilah, kemudian bablas. Kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Kadangkala di antara kita itu pengen ngejar dunia, pengen bener-bener dapetin enaknya dunia. Ya Allah, mereka udah punya HRV, masa aku masih enter misalnya, masa aku masih brio-brio aja. Semangat dalam mencari kelezatan dunia itu akan terus. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menaruh nanti ini manusia akhir zaman itu salah satunya, Allah akan cabut keberanian dan Allah akan kasih takut mati di dalam dirinya. Manusia akhir zaman, untuk kaum muslimin, Allah itu cabut takut berani mati, tapi Allah limpahkan ketakutan untuk mati dan cinta dunia. Orang kafir di akhir zaman akan diberikan takut mati tersebut, takut dunia dicabut sama dia, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan, ditancapkan lagi orang yang berani mati. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau dulu di zaman Nabi, orang itu mati dicari, teman-teman. Mati syahid itu dicari. Bahkan seorang ini mungkin nggak bisa kalau ibu-ibu zaman sekarang ya. Ibu-ibu zaman dulu nih, the power of mak-mak. Kalau mama sekarang kan rating kanan belok kiri ya. Rating kanan beloknya rumah saya kan repot ya. Ibu-ibu zaman dulu, anaknya dikatakan apa? Pergi kamu berjihad. Sekarang ibu-ibu ngelihat anaknya yang kecil naik motor, nah jangan naik motor, ya ibu gemeteran. Saya bilang gini, ibu ya, tangannya ibu gemut, Allahu Akbar, takut. Bahkan anaknya kalau misalnya nyebrang sedikit aja, awas ya kan. Bahkan yang lagi viral, pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Sopir, sandalnya Nabi Adam, pelan-pelan Pak Sopir. Ibu-ibu zaman dulu, ibu-ibu zaman sekarang tuh kayak gitu. Pelan-pelan Pak Sopir. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, anak-anak itu disuruh jalan semuanya. Pergi kamu nak berjihad. Bahkan ada 2 anak kembar yang dia melapor kepada Nabi. Anak kembar masih 14 tahun. Ya Rasulullah, saya pengen membunuh Abu Jahal atau Abu Lahab. Requestnya apa? Jihad. Zaman sekarang, Bang, top upin FF dong. Mana di M7 penuh lagi, Bang. Aku mau ikut kajian tapi top up. Apa sih arah-arahnya kayak itu dulu. Nah, kelezatan dunia akan timbul, dan memang benar yang membuat lalai itu ada kelezatan dunia. Kamu kerja ngos-ngosan, bener-bener, bukan kemudian ya kan resiko udah diatur, kita nyantai, enggak. Manusia tuh harus bekerja, harus capek, harus keringetan, iya harus. Bukan kemudian rezeki udah diatur itu kamu, aku tidur dapat rezeki, enggak. Bukan sesimpel itu, bukan seterjamin itu. Karena rezeki itu bisa ada beberapa takdir yang bisa dirubah. Memang takdir yang tidak bisa dirubah adalah
Saya sebagai laki-laki, Mbak Lucinta Luna juga sebagai laki-laki, asik. Eh, Apa lagi? Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, ya, itu takdir. Tapi takdir yang bisa dirubah, rezeki, jodoh, kematian, itu bisa dirubah. Bukan berarti lubang katanya mati itu nggak bisa meskipun 1 detik ataupun iya benar. Kalau udah ajalnya nggak bisa, tapi bisa dirubah. Makanya Pak Nabi SAW mengatakan perpanjang ataupun sambung tali silaturahim. Kenapa? Tali silaturahim itu bisa memperpanjang usia. Ada takdir yang bisa dirubah. Maka kamu yang bekerja untuk mencari kelezatan dunia benar-benar ekstra sampai membuat dirimu capek, akhirnya kalau udah capek apa? Pulang-pulang kerja tidur. Sebelum tidur apa? Scroll TikTok, nggak habis-habis. Ya, scroll lagi kasusnya David sama Mario Dandi. Habis itu scroll lagi, kucingnya si Komo diambil sama mantannya. Kalian tau gak sih kucing Komo? Si Komo, kucing itu yang viral di TikTok. Tau gak sih? Oh enggak. Kalian taunya tuh sih, oh riset baik, Masya Allah. Ya. Kalau masih pelan-pelan Pak Skopi, tahu dong. Ya. Jadi, scroll dikit, ada. Scroll dikit, ada. Itu yang membuat kamu lalai. Dan disupport sama setan terus. Jangan masuk surga itu dingin, kedinginan, entar. Apalagi kalau orang